Hai Sobat Tani, selamat datang kembali di Naipa Agro Future. Di episode 2 bagian 2 ini, aku mau ajak kamu melihat langsung bagaimana cara mengoptimalkan lahan pekarangan rumah. Mulai dari menata polybag untuk melon dan sayur cepat panen, membuat bedengan organik, sampai mempersiapkan kolam ikan yang jadi sumber pupuk alami. Duduk santai, ambil secangkir teh, karena ini bukan sekedar tutorial, tapi juga cerita jujur, penuh kejutan dan pelajaran praktis. Mulai dari nol. Naipa Agro Future, langkah kita pasti. Integrated farming for a better destiny. Dari ladang kolam, ternak yang berseri, kita bersatu untuk bumi lestari. Buat teman-teman yang baru bergabung, di video sebelumnya, aku sudah cerita bahwa Naipa Agro Future mengusung konsep integrated farming, memanfaatkan pekarangan rumah mulai benar-benar dari nol. Nah, video ini adalah kelanjutan perjalanan itu, step by step, sampai nanti kita bisa panen dan sistem farming terintegrasi ini benar-benar berjalan. Ayo kita ikuti bersama-sama. Minggu ini kita fokus dulu menata area pekarangan, mulai dari pengisian polybag, pembuatan bedengan, sampai pada penyiapan kolam. Semua bagian ini adalah dari konsep integrated farming Naipa Agro Future. Kita mulai dengan mengisi polybag dengan media tanam. Polybag yang kita gunakan berukuran 40 x 40. Kenapa kita memilih polybag? Karena fleksibel, mudah dipindah, dan cocok untuk lahan terbatas. Media tanamnya sudah kita siapkan dari campuran tanah, sekam bakar, dan pupuk organik kotoran domba dengan perbandingan 2:1:1. Kita tempatkan polybag di sebelah timur kolam. Di area tersebut tidak ternaungi, cukup terkena sinar matahari 6-8 jam. Polybag kita tata dengan jarak antar polybag 40 cm dan jarak antar baris 80 cm. Polybag yang kita siapkan sebanyak 160 polybag. Setelah mempersiapkan polybag, di hari berikutnya kita siapkan juga bedengan. Kenapa? Karena bedengan memaksimalkan penggunaan lahan pekarangan, menjaga kelembaban tanah, dan mempermudah perawatan tanaman. Untuk batas sekeliling bedengan, saya memanfaatkan bata merah sisa pembangunan kolam. Bedengan ini lebarnya 1 meter. Sengaja dibuat agar mudah dijangkau dari kedua sisi. Jarak antar bedengan 40 cm. Berfungsi sebagai parit sekaligus jalur perawatan. Dicangkul sedalam 20 cm agar tanaman bisa tumbuh leluasa. Dengan sistem bedengan ini, drainase lebih baik, tanah lebih gembur, dan perawatan lebih praktis. Bedengan juga membantu kita memaksimalkan pekarangan yang terbatas menjadi lebih produktif dan juga tampak cantik dan indah. Tanam perdana apa ya di bedengan ini? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut persiapan kolam. Kolam ini kita persiapkan dengan cara organik. Pertama, dasar kolam diberi pupuk kotoran domba. Lalu ditambahkan EM4 dan molase untuk mempercepat tumbuhnya plankton alami. Campuran EM4 perikanan dan molase ini kita siramkan merata ke seluruh permukaan kolam. Air kita isi setinggi 20 cm dulu, lalu diamkan
7 hari. Hal ini supaya proses fermentasi pupuk terjadi dan plankton mulai tumbuh. Setelah itu baru ditambah sampai 60 cm. Tujuannya agar kolam siap menjadi rumah yang sehat untuk benih bawal kita nanti. Kolam adalah bagian penting dari konsep integrated farming. Air dari kolam bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Sementara limbah organiknya menjadi pupuk alami buat tanaman. Nah, menurut para sobat tani, mana yang paling efektif di pekarangan? Apakah polybag atau dengan bedengan? Tulis jawaban di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe supaya para sobat tani dapat mengikuti perjalanan Naif Agro Future dari persiapan lahan, semai, hingga panen. Kita akan wujudkan konsep integrated farming dari nol sampai jadi nyata. Naiva